Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Mr. Putu dan Mr. Fas selaku penguji saya dan orang tua saya banggakan kehadiran puji syukur kehadiran Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan saya rahmat dan nikmat sehingga saya dapat berdiri mempresentasikan karya ilmiah saya di depan yang berjudul Dampak Kendaraan Bermotor Terhadap Kualitas Udara di Wilayah Bekasi Utara dalam Perspektif Siswa S11 2 SMA Negeri 2 Bandung. Apa sih latar belakang yang latar belakangnya penulis dalam membuat karya ilmiah ini? Yang bermula dari ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan akan tingginya aktivitas kendaraan bermotor di wilayah Bekasi Utara serta berbagai jenis polutan berbahaya yang mencemari udara sekitar dan kualitas udara yang kini semakin menurun. Lalu ada rumusan masalah dari latar belakang. Pertama, seberapa besar kontribusi kendaraan bermotor yang mempengaruhi kualitas udara di wilayah sekitar Bekasi Utara. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja jenis-jenis polutan utama dari emisi gas buang kendaraan bermotor serta bagaimana potensi kendaraan lingkungan dapat mengurangi pencemaran udara. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui seberapa besarnya kontribusi kendaraan bermotor serta mengidentifikasi jenis-jenis polutan utama dan memberikan gambaran akan besarnya potensi kendaraan lingkungan dalam mengurangi pencemaran udara. Langkah penelitiannya sebagai berikut. Pertama, membantu mengurangi pencemaran udara, menambah wawasan dan kesadaran, serta menyadarkan masyarakat sekitar, terutama warga SMA Negeri 2 Bandung dalam bijak menggunakan kendaraan bermotor. Menurut Syahbudin dan kawan-kawan, tahun 2020, emisi gas buang pada kendaraan bermotor dipengaruhi oleh jenis bahan bakar yang digunakan. Pertamax turbo menghasilkan kadar emisi gas buang hidrokarbon yang lebih rendah dikarenakan kandungan oktan pada bahan bakar tersebut lebih tinggi. Kandungan oktan yang tinggi mempengaruhi sempurnanya pembakaran bahan bakar, sehingga kandungan gas buang hidrokarbon yang lebih rendah. Sedangkan Pertamax menghasilkan kadar emisi gas buang hidrokarbon yang lebih tinggi. Lalu, jenis-jenis polutan. Menurut Maharani, tahun 2024, partikulat matter PM10 dan PM2,5 merupakan partikel halus yang dihasilkan melalui pembakaran bahan bakar yang sangat berbahaya bagi kesehatan paru-paru karena partikel halus ini dapat masuk dan mengendap di dalam paru-paru sehingga menyebabkan iritasi dan yang paling parahnya menyebabkan kanker paru-paru. Selain partikel, ada emisi gas buang berbahaya yaitu nitrogen dioksida dan karbon monoksida. Nitrogen dioksida sangat berperan penting dalam pembentukan ozon partikulat yang berbahaya bagi kesehatan. Sedangkan karbon monoksida merupakan gas beracun yang berbahaya bagi kesehatan pernapasan dengan cara mengurangi kadar oksigen dalam darah. Serta sulfur dioksida merupakan gas yang dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar fosil yang berperan penting dalam pembentukan hujan asap. Lalu di sini ada potensi kendaraan ramah lingkungan. Menurut Sabrina dan kawan-kawan, pada tahun 2023, menurut Afrika tahun 2022, pada tahun 2030 akan ada 65.000 kendaraan listrik diperkirakan akan dijual di Indonesia. Menurut prediksi PLN. Menurut PLN, akan ada pertumbuhan yang sangat mencolok, yaitu 16.000 kendaraan listrik Indonesia pada tahun 2025, dan juga akan ada peningkatan yang stabil sebesar 8-9.000 kendaraan per tahun. Dilihat dari data tersebut, adanya kenaikan yang signifikan. Lalu jenis penelitian yang penulis gunakan merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Apa itu jenis penelitian deskriptif dan pendekatan dengan pendekatan kualitatif? Jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif adalah jenis penelitian yang memilih responden
penelitian yang saya gunakan ada data primer dan sekunder. Data primer melalui kuesioner secara langsung kepada responden, dan sekunder yaitu jenis penelitian data yang saya gunakan dalam observasi selama 1 bulan melalui situs data resmi dari aplikasi Air Quality Index. Teknik pengumpulan data, saya menggunakan data primer melalui kuesioner G-form dan sekunder melalui data aplikasi Air Quality Index. Populasi dan sampel yang saya fokuskan adalah kepada 28 siswa murid kelas 11 2. Kenapa saya melakukan populasi dan sampel kepada 28 siswa kelas 11 2? Karena mengingat adanya keterbatasan waktu dan kemudahan akses. Keterbatasan waktu ini dikarenakan ada jadwal sekolah, yaitu seperti ulangan harian, ada juga hambatannya karena ulangan akhir semester dan ulangan tengah semester. Lalu ini adalah hasil dan pembahasan kualitas udara saat tidak ada sekolah. Dinilai cukup bersih dari hasil responden sebesar 60,7%. Lalu kualitas udara saat kepulangan ke sekolah dinilai kurang bersih yang didapat dari responden sebesar 50%. Lalu kontribusi kendaraan bermotor terhadap kualitas udara dinilai cukup besar oleh responden sebesar 71,4%. Sisanya adalah sumber utama dan kecil dari responden sebesar 14,3%. Tingkat kenyamanan bernafas di luar ruangan dinilai cukup baik oleh 53,7 responden, baik oleh 21,4 responden, dan sangat baik oleh 10,7 responden, dan sisanya kurang baik dan sangat buruk oleh 7,1 responden. Berikut ini adalah data sekunder yang saya ambil dari data aplikasi resmi Air Quality Index. Konsentrasi partikel polutan, partikulat meter 10 dan partikulat meter 2,5. Partikulat meter 2,5 malah mencapai kadar tertinggi pada 23 Desember tahun 2025 sebesar 48 mikrogram meter kubik per meter kubik, dan paling rendahnya pada 21 Januari tahun 2026 di angka 13 mikrogram per meter kubik. Sedangkan partikulat meter 10 paling tinggi dicapai tanggal 23 Desember tahun 2025 di angka 24 mikrogram per meter kubik, dan paling rendahnya di tanggal 15 Januari 2026 sebesar 8 mikrogram per meter kubik. Lalu konsentrasi partikel polutan nitrogen oksida, sulfur oksida, dan ozon. Untuk nitrogen oksida dicapai paling tinggi sebesar 30 ppb pada tanggal 23 Desember tahun 2025, dan terendah dicapai di angka 12 ppb di tanggal 14 Januari 2026. Lalu sulfur oksida pada tanggal 23 Desember tahun 2025 mencapai titik tertinggi sebesar 16 ppb, dan 14 Januari tahun 2026 mencapai titik terendah 6 sebesar 6 ppb. Dan terakhir, ozon mencapai 30 ppb pada tanggal 23 Desember tahun 2025 dan terendah pada angka 11 ppb pada tanggal 14 Januari tahun 2026. Lalu konsentrasi partikel polutan karbon monoksida dicapai tertinggi pada angka 841 ppb pada tanggal 25 Desember tahun 2025 dan angka terendah pada angka 427 ppb pada tanggal 15 Januari tahun 2026. Lalu kesimpulan saya berikan: pertama, kendaraan bermotor memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penurunan kualitas udara di wilayah Bekasi Utara. Kedua, polutan utama yang diidentifikasi dalam penilaian ini meliputi partikulat serta karbon monoksida yang umumnya berasal dari aktivitas transportasi berbahan bakar fosil. Dan terakhir, mayoritas responden berada pada kategori cukup setuju hingga sangat setuju, yang menunjukkan adanya kesadaran awal mengenai pentingnya pengendalian emisi. Saran dari saya, bagi pemerintah dan pemangku kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengendalian emisi kendaraan bermotor serta perencanaan transportasi ramah lingkungan.
bagi sekolah dan siswa, diharapkan adanya peningkatan edukasi mengenai dampak polusi udara dan pentingnya perilaku ramah lingkungan. Dan yang terakhir, bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan wilayah, menambah jumlah responden serta menggunakan data pemantauan kualitas udara yang terperinci. Maka sebelum itu, sebagai seorang muslim kita saling mengingatkan bahwa Allah berfirman di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 56, dan janganlah kamu membuat kerusakan bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoa kepadanya dengan rasa takut dan berharap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat baik. Terima kasih. Berikut ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih kepada para penguji yang memperhatikan saya dengan baik. Keep learning and taking action for a healthy life. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sebelumnya mau mengucapkan selamat terlebih dahulu karena sudah berhasil melakukan menyelesaikan penelitiannya dengan baik dan sesuai waktu yang sudah diberikan. Untuk tema yang diambil menarik ya, apa yang Fatim ambil terkait polusi udara itu sendiri ya. Karena kita tahu di beberapa daerah di Indonesia, apalagi di Bekasi sendiri terkenal dengan jumlah polusi yang cukup banyak dan bagus sekali untuk mengangkat tema ini ya, apalagi untuk remaja. Untuk penulisan juga sudah baik, latar belakang yang diambil, literatur yang diambil juga sudah dengan baik ya, ini cukup ya diambil ditaruh di sini. Karena sebagai patokan dasar ya, ketika ingin melakukan penelitian, teori-teori itu sangat diperlukan. Dan Fatim sudah menaruh melengkapi teori-teori yang ada itu karya ilmiahnya, itu bagus. Terus untuk isi mungkin nanti lebih ke foto ya, itu lebih jago lingkungan. Dari saya terkait presentasi sudah baik. Terus paling ada beberapa minor aja ya, terkait penulisan yang kata kanan kirinya itu bisa diperbaiki lagi. Terima kasih atas masukannya. Sebelumnya Fatim bisa menceritakan terlebih dahulu ya keluh kesahnya atau kesan-kesannya terkait penelitian ini. Seperti hambatan. Ya, dan untuk hambatannya dalam pembuatan karya ilmiah ini, beberapa jadwal yang sebelumnya di kelas 11 itu ulangan harian, terus ada ulangan semester, terus ulangan akhir semester, itu juga merupakan hambatan yang cukup besar gitu, karena jadinya fokusnya terbagi gitu. Tapi itu nggak mengurangi semangat saya buat bikin karya ini. Tetap saya manajemen waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sampai ke tahap ini terakhir sebelum kita menjelaskan baik itu menguasai sekali ya. Bukan poin-poinnya juga saya suka. Nah poin-poin tapi bisa jelasin gitu, keren banget gitu kan, nggak apresiasi penelitiannya juga. Wah ini juga sebenarnya penelitiannya sulit ini ya. Ini setelah dokter juga ini mikir-mikir mengenai ini serius ya, karena saya dulu kuliah saya kan kan ini ya lingkungan ya, jadi ini berat gitu. Cuma kamu bisa ya, ada hasilnya juga dan hasilnya itu sesuai gitu ya dengan apa kondisi sekarang kan. Dan juga ada perspektif siswanya juga ya di sini. Jadi
kamu berarti ini kan dari primernya kan dari angket ya, dari soal kelas sendiri ya, soal sebulan itu pertanyaannya dari kondisi udara pagi hari sama pulangan ya, dari pulangan terus kemudian ditambahkan data sekundernya dari indeks kualitas udara ya di kota Bekasi, Sulawesi Utara. Di Jawa Barat. Jawa Barat ya, nggak bisa di Bekasi ya? Iya, dia belum ada cakupan di wilayah Bekasi. Cuma kekurangannya indeks Iya. bisa tertentu. Tapi nggak apa-apa. Pertanyaan saya, ini tadi sudah bagus ya, Mak. Juga saya kalau jawab juga akan sama dengan mereka ya. Baik. Ini ada menarik satu pertanyaannya tentang dana ramah lingkungan. Kenapa kamu menanyakan tersebut atau kamu ingin menggali pengetahuan atau pemikiran teman-teman kamu tentang penggunaan kendaraan bermotor dalam artian kendaraan listrik ya, itu kenapa kamu? Karena awal dari keresahan saya setiap berangkat pagi itu kan saat di daerah sana Pak, pas mau masuk Demang Cakra itu kalau misalkan pagi macet karena anak sekolah. Dan anak sekolah kan biasanya pakai kendaraan bermotor yang anak-anak masih knalpotnya itu bahkan mengganggu sistem pernapasan saya gitu. Apalagi ada beberapa orang menggunakan knalpot itu yang knalpot yang modifikasi. Iya, modifikasi yang jadinya asapnya tuh banyak gitu. Itu merupakan keresahan saya, makanya kenapa ketika ada solusi kendaraan lingkungan saya menyarankan mereka untuk beralih ke kendaraan ramah lingkungan. Kendaraan listrik ya. Kendaraan listrik. Tapi jawabannya hasil dari pertanyaan itu tidak semuanya ini ya. Iya, tidak mendukung ya. Kenapa tidak menambah satu pertanyaan lagi terkait penggunaan kendaraan umum? Tapi Oh iya. Jadi ini bagus nih dan EV ya, itu bagus listrik lah, baterai itu bagus. Tapi kalau kamu menggunakan yang umum mungkin yang digunakan lebih ini karena kendaraan listrik kan masih tinggi ya, dan juga tidak semua orang atau sesuatu orang bisa membeli kendaraan listrik, cuma kalau kamu di awal sudah menanyakan kendaraan umum itu bisa jadi lebih menarik, hasilnya juga bisa kelihatan nih kata siswa ada yang cukup terganggu kan dengan kualitas udara dan sebagainya. Dan itu bisa tambahkan saran ya, penggunaan kendaraan umum gitu, entah itu sekolah yang menyediakan atau buat pemerintah kan tadi pemangku kebijakan ya, untuk kebijakan menggaungkan lagi kendaraan umum untuk sekolah-sekolah di Kota Bekasi. Kalau sekarang nggak sejalan sama rata-rata Kan saran kan buat kemudiannya. Nah, saya di latar belakangnya bilangnya kendaraan ramah lingkungan bukan Iya, nggak apa-apa. Oke. Tambahkan aja ya. Gitu. Atau latar belakang juga ada yang tapi emang di isinya di hasil silakan nggak menggunakan itu bisa tambahkan. Terus ini emang saran saya juga ini dulu juga pernah yang pakai internet website ini ya, quality emang dia tidak bisa terkota. Iya. Tapi nggak apa-apa itu udah anggarannya. Dan saran juga bisa ditambahkan nih saran ya nanti untuk sekolah untuk lebih menanam tanaman yang menyerap polutan gitu kan banyak tuh ada apa penyakit dari buah gitu saya tambahin. Terima kasih sarannya dari Pak Tutor. Mungkin dari Bunda ada komentar apa sih? Iya, baik, terima kasih. Kalau dari saya mungkin tadi kalau bisa saya kembangin dari hasil latar belakang, kemudian kesimpulan dan masukan dari para penguji. Mungkin tadi bisa untuk melengkapi sarannya, advokasi ke pemerintah atau saran pemerintah.
untuk tadi mengakomodir public transportation tapi yang listrik gitu. Kan mampu laksana sektor pemerintah ya. Mungkin itu untuk menyempurnakan sarannya pengadaan transportasi umum yang sifatnya ramah lingkungan. Mungkin itu sih, selebihnya saya apresiasi ya untuk Fatimah Azahra, putri bungsu saya, mudah-mudahan bisa menginspirasi. Terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hresya Mahaputri Santari Taufirah, orang tua dari siswi dari SMA ITI Manurani, Fatimah Azahra Latifah Wahyu Putri, yang saat ini sedang mengikuti kegiatan kita di sekolah. Saya sangat apresiasi kegiatan ini karena kegiatan ini menumbuhkan awareness, kepedulian dari siswa-siswi SMA ITI Manurani dalam rangka melihat fenomena ya anti lingkungan dan menjadikannya itu menjadi sebuah karya tulis ilmiah. Nah, oleh karena saya sangat terima kasih sekali kepada SMA ITI Manurani dan saya berharap kegiatan ini bisa bertahan bahkan ditingkatkan lagi untuk yang lebih lanjut agar Gempa Nurani bisa semakin unggul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.